Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita lanjut ke materi ya, yang minggu lalu. Untuk yang minggu lalu saya sudah kirimkan cukup lama, 45 menit. Tetapi tugasnya belum setengah juga yang mengumpulkan. Ya, jadi untuk yang belum kerja tugasnya silakan. Jadi kita tinggal tugas 4. Nanti ada tinggal tugas 5 terakhir itu minggu depan ya. Minggu depan baru diberikan. Jadi nanti kalian ada cuma 5 tugas di semester ini. Iya, kita lanjut. Hari ini Pak selesaikan materi tentang pengolah angkanya. Supaya minggu depan tinggal presentasinya cuma satu pertemuan. Yaitu kita masuk di fungsi statistik. Kita masuk di fungsi statistik. Ya, statistik di halaman 202. Halaman 202. Ya, jadi fungsi statistik itu berkaitan dengan pengolahan data yang sering dipakai. Itu ada average, mungkin sudah dijelaskan, ada count, if, max, min, rank, var, dan stdf. Pak cuma jelaskan beberapa saja ya. Yang pertama itu adalah rata-rata, nilai rata-rata ya. Jadi misalnya ada nomor, nama, nilai. Satu, dua, tiga. Ya, namanya A, B, C, D, E, G. Nilai misalnya 88, 89, 75, 77, 74. Oke, di sini misalnya rata-rata, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah. Oke, nah, di sini kita tinggal gunakan rata-rata itu menggunakan fungsi average. Jadi kita tempatkan kursor di sini, kita ketikkan average ya. Kemudian number 1 ini kita bisa pilih sel mana-mana saja. Misalnya ini sel ini, koma, sel yang ini, sel yang ini, sel ini, koma ya. Tapi kita juga bisa gunakan range. Jadi misalnya ini range-nya ada di C4 sampai dengan C8. Di C4 titik 2 C8 tutup kurung. Otomatis dia terblok ya. C4 sampai dengan C8. Nah, ini rata-ratanya. Jadi rata-rata ini adalah 80,6. 80,6. Nah, kalau kita menghilangkan satu nilai yang ininya tiba-tiba hilang atau tidak ada isinya, makanya dia hanya akan menghitung rata-rata dari 4 nilai ini. Bukan dia bagi 5 ya, tetapi walaupun kita blok semua sel, tapi yang nilai kosong dia hanya membagi sel yang ada isi nilainya. Jadi misalnya kita hapus ini juga, nah, dia cuma 75, ini 74 dan 7 ini, jadi 75,5. Nah, itu untuk rata-rata. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi max. Max itu untuk melihat nilai tertinggi ya dari sel ini. Jadi sama juga dengan yang tadi. Dia pakai max, kemudian ini kita selnya, kemudian tutup kurung. Nah, itu nilai tertinggi 89. Benar ya. Min juga sama ya. Min buka kurung, kemudian kita selnya, nah, itu nilai max. Jadi rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah. Itu untuk K. Kemudian yang berikut itu adalah fungsi rank. Rank itu adalah fungsi ranking. Jadi itu biasa dibuat pada nilai rapot. Misalnya ini nih nilai rapot. Makanya kalian bisa tahu, oh kenapa saya ranking 1? Nah, karena nilai rapotnya ini misalnya nilai rapotnya. Ini misalnya dari rata-rata dari semua nilai. Nah, ini rata-rata semua nilai. Nah, di sini kita tulis ranking. Nah, ranking. Oke. Rumusnya adalah kita gunakan rank sama dengan rang ya buka kurung ya
nilai mana yang mau dibuat ranking. Kita mau lihat ya, kita mau cek nilai ini yang dibuat ranking. Setelah itu titik koma dari berapa nilai yang di ranking. Jadi misalnya 1 sampai 5 itu yang di ranking. Jadi misalnya ini kita mau lihat ranking 1 ini, berarti kita blok ini semua. Kita blok ulang ini semua. Kemudian kita jangan lupa kita kasih absolut dia. Kasih nilai absolut. Kasih dolar dia, F4 ya. Kita kasih absolut dia. Kita kasih absolut dia. Setelah itu kita tutup kurung. Otomatis dia ranking 2. Ya, betul ya, yang 88 rankingnya 2, 89 ranking 1, 75 ranking 4, yang 74 ranking 5. Nah, jadi kalian bisa membuat ranking seperti itu ya. Itu untuk ranknya. Kemudian kita lihat lagi, sudah itu count tidak perlu. Sum itu jumlah nilai ya. Sum itu jumlah nilai, di sini bisa pakai jumlah nilai. Itu pakai rumusnya sum namanya. Summary ya. Itu untuk jumlah nilainya. Oke, sudah. Mantap. Itu nanti kalian bisa di halaman 205 kalian coba latihan sendiri. Kemudian sudah, itu ada fungsi tabel lookup ya di 206. Kalian untuk menambah kalian punya pengetahuan, kalian latihan lagi di 206, itu ada fungsi lookup. Kemudian referensi absolut dengan relatif tidak usah, Pak sudah jelaskan. Itu absolut dengan relatif. Itu sama juga ya, membuat nilai tetap ya. Oke, lanjut kita masuk di bab 6. Ya, itu grafik ya. Kita masuk ke grafiknya untuk mengubah warna dan garis. Oke, sudah. Iya, oke, sudah. Oh, itu rumus ya. Kemudian mengurutkan data ya. Jadi kita mengurutkan data. Di halaman 219. Ya. Itu mengurutkan data, jadi kita bisa filter dia, itu kalian bisa belajar sendiri. Kemudian oke, sudah itu filter. Lanjut. Kita lanjut membuat grafik. Ini sama dengan yang ada di Word ya. Jadi kita akan buat grafik. Kita kasih contoh dulu grafik ini. Nama order 1. Order 1. Order 2. Order 3. Rata. Ya. Kemudian ini PT Sejahtera. Kemudian CV Maju Motor. Kemudian yang berikut Suzuki Internusa. Honda Group. Dan yang terakhir Yamaha Brother. Oke, ini kita ikut ini ya. 190, 300, 400, 600, 560, 500, 700, 900, 800, 900. Order 3-nya 150, 50, 60, 80, 90. Rata-ratanya 280, 350, 453. Oh, rata-ratanya kita bisa gunakan rumus ya. Kita gunakan rumus saja. Average.
Oke, sudah. Oke, sekarang blok judul dan isi tabel seluruh kolom. Kita blok dulu judul dan tabel seluruh isi kolom. Ya, jadi untuk membuatnya itu semuanya harus diblok. Semua harus diblok. Ya, sudah. Setelah itu kita pilih dan klik kolom insert ya. Kita ke menu insert, kemudian pilih kolom. Mana yang kolom? Nah, ini kolom ya. Ini yang kolom. Nah, jadi muncul banyak grafik batang. Kita lihat yang gambar. Kita lihat yang bentuknya seperti, kita bisa cari yang 2 dimensi ya. Ini 2 dimensi yang bar. Oke, seperti ini ya. Oke. Iya. Oke, sudah jadi ya. Nah, dari tampilannya bagian sumbu ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X itu, ini kita lihat sini. Ada sumbu X-nya itu adalah angka-angkanya, dan juga dengan ini adalah nama perusahaannya. Ini angkanya berapa. Ini orderannya, order 1. Seperti itu ya, jadi itu bentuk-bentuk grafik. Nah, dari sini kita bisa merubah bentuk grafiknya. Kita lihat sini ya. Ini contohnya. Nah, yang pertama ini adalah bentuk modelnya. Template-nya kita bisa rubah sesuai dengan keinginan, misalnya yang ini. Nah, kalian bisa seperti ini. Kemudian ini bisa merubah switch row and column. Ini kita merubah posisi baris dan kolom. Nah, ini kita bisa rubah dia jadi baris dan kolomnya seperti ini. Nah, kita bisa merubah ya. Kemudian ini bisa merubah chart. Jadi misalnya kalau kalian sudah buat chartnya tapi merubah bentuknya, kalian bisa rubah. Misalnya saya mau ganti ke kolom yang 3 dimensi. Nah, itu bisa. 3 dimensi kalian mau berubah, bisa. Kemudian di sini ada lagi yang namanya change color. Kalian bisa rubah bentuk warna-warnanya. Mau pakai warna yang mana? Itu bisa. Kita change color ya. Kemudian yang berikut ada ini chart layoutnya, kemudian chart stylenya, kemudian ada quick layout. Nah, quick layout ini kita bisa merubah bentuk layoutnya. Di sini kan layoutnya ada judul, kemudian cuma ada ini ya. Nah, kita bisa rubah bentuk layoutnya. Nah, kalau yang ini dia ada layout 1. Nah, ini ada bentuknya, ini pindah ke sebelah kanan. Kemudian layout 2, misalnya kita pilih ada layout yang ini. Nah, ini layout yang lengkap dengan datanya. Nah, ini ditampilkan dengan jumlah datanya. Jadi kemudian ada layout yang bentuknya seperti ini juga. Ya, kalian tinggal ganti-ganti bentuk layoutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian bisa kemudian yang judulnya juga bisa dirubah. Kita manual, kita klik di dalam, ini kita bisa ketik, kita rubah. Misalnya tabel penjualan motor tahun 2021-20. Iya. Kemudian misalnya ini kita bisa ganti jumlah, misalnya jumlah. Nah, misalnya ini kita kasih ganti, misalnya ini merek kendaraan. Nah, merek kendaraan, kemudian itu jumlahnya. Jadi kalian bisa tentukan. Nah, jadi itu bisa dirubah ya bentuk stylenya. Oke, ukuran huruf juga bisa dirubah bentuk hurufnya. Tergantung kalian mau bentuknya seperti apa. Mau kasih tebal dan seterusnya ya. Nah, itu untuk grafik bentuk bentuk kolom. Yang kedua itu ada grafik yang namanya bentuknya, kita copy dulu ya, tidak apa-apa, ini
Simpan dulu, Pak, copy dulu datanya. Kita mau bikin grafik bentuk lain lagi. Ya. Kemudian kita mau bentuk grafik bentuk lain atau garis. Insert, chart line. Ini kok. Ya, line. Nah, kita bentuk chart bentuk line itu ada 5 layout. Jadi kita pilih yang bentuknya yang ini ya, yang ada titik-titiknya. Oke, nah, seperti ini. Nah, ini gak chart dalam bentuk line. Jadi ini bisa tahu perkembangannya. Sama juga untuk merubahnya juga sama dengan yang tadi ya. Nah, jadi grafik ini dalam penentuan jenis grafik itu tergantung tabel yang diingin ya, tabel datanya. Kemudian yang mau dihasilkan itu grafiknya yang mau ditampilkan itu seperti apa. Yang dibutuhkan itu apa, view-nya seperti apa. Jadi tidak asal kalian buat grafik ya, jangan sampai kalian bikin grafik tabelnya bentuk kolom, tetapi dibikin grafiknya bentuknya bukan yang line atau pie. Nah, jadi itu sudah. Kemudian ada grafik bentuk pie. Kita coba. Kita ganti bentuk pie. Nah, pie ya. Nah, ini juga begini bisa ya. Jadi kalian bisa bentuk grafik pie seperti ini. Nah, kalau pie itu dia langsung hasilnya dalam bentuk presentasi. Jadi dia bukan hanya dalam bentuk jumlah, tapi sudah presentasi. Masing-masing ini order ini apa namanya perusahaan itu sudah presentasinya. Jadi sudah dibuat dalam presentasi. Jadi kalau kalian mau buat grafik dalam bentuk presentasi, itu kalian gunakan grafik file. Kemudian yang berikut itu adalah smart art. Itu sudah diajarkan ya, Pak sudah ajarkan kalian di apa namanya di Word, itu sama bentuknya juga, dia tidak ada perbedaan. Untuk yang smart art itu tidak ada perbedaannya, jadi masih sama semua. Jadi yang bersama dengan yang apa namanya di Word ya. Jadi di Word itu kalian bisa tambahkan smart art-nya juga sama dengan yang ada di Excel. Jadi kalian dapat tidak perlu tambahkan lagi, intinya yang di grafik. Nah, jadi itu untuk materi kita selesai sampai di situ. Jadi untuk materi kita seperti itu ya. Jadi minggu depan kita lanjut lagi, yang terakhir itu di bab 7 ya. Bab 7 itu presentasi. Satu hari saja ya. Satu pertemuan saja, nanti Pak akan jelaskan, tidak lama. Itu sedikit saja. Nah, nanti ulangan kita mulai dari untuk semester ini. Jadi untuk semester ini kita lanjut. Jadi minggu depan Pak akan jelaskan bab 7, 5, 6, 7. Setelah itu baru Pak jelaskan kisi-kisi untuk ujian penilaian akhir semesternya. Minggu depan kita pertemuan terakhir. Sedangkan untuk latihan kalian yang untuk yang belum mengerjakan tugas Pak masih tunggu ya, yang minggu lalu. Sedangkan yang sudah selesai kerja tugas bisa kerjakan latihan. Kalian bisa praktek di halaman 238. Kalian bisa praktek itu di setiap penjelasan tadi itu ada file-file latihan, itu kalian sudah bisa kerja. Kalian latihan untuk menang. Sebagai kisi-kisi kalian itu bahwa nanti ujian penilaian akhirnya itu semuanya itu soalnya tidak ada pilihan ganda. Ya, jadi tidak pilihan ganda, sama seperti juga di PTS masih ada pilihan ganda, kalau ini tidak ada. Jadi kalian banyak latihan, minimal bisa mengerjakan sesuatunya tanpa menggunakan komputer. Jadi kalian sudah bisa tahu kalau yang ini rumusnya seperti apa. Oke, itu saja untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Goodbye. Goodbye.